Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke sesi 2. Nah, di sesi 2 ini tadi kita udah membuat form untuk hapus ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat script selanjutnya tentang edit. Nah, tentang edit otomatis dengan nanti form update-nya. Untuk itu kita buat dulu jalurnya ya. Di modul kita tambahkan edit dan update. Ini yang cache user hapus ini kita copy di bawahnya untuk diganti menjadi user edit dan user update. Oke, sekali lagi edit kemudian update. Oke, ini kita copy semuanya, edit diedit, kemudian untuk yang update diupdate. Oke, ini simpan. Untuk modulnya kita simpan dulu. Berarti kita sudah menyimpan file yang nanti untuk diakses, yaitu file edit dan file update. Nah, oke, sekarang untuk file editnya kita ngambil dari dua script yang sudah jadi. Yang pertama script input data user. Nah, ini kita buat nanti sebagai file editnya. Nah, kemudian nanti combine dengan script yang ditampil. Oke, kita buat dulu yang dari user input, kemudian kita save as terlebih dahulu. Save as, kemudian simpan sebagai user edit ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Biar tidak bingung, kita buang terlebih dahulu doctype ini ya, sampai di body. Nah, nanti kita lihat scriptnya bisa jalan atau enggak. Kemudian ini sampai body juga dibuang. Oke, seperti ini. Kemudian kita aktifkan panel code. Panel code-nya kita aktifkan. Selanjutnya untuk form action kita ubah arahnya ke user update, karena setelah diedit nanti akan selanjutnya diupdate, proses diupdate ya. Oke, ini admin, tanda tanya admin sama dengan user update. Kemudian kita kembalikan di split lagi. Nah, kita tambahkan script tampil, jadi untuk menampilkan data yang mau kita edit di sini. Jadi biar nanti datanya nggak kosong, kita harus menampilkan data sesuai dengan ID yang kita pilih tadi untuk diedit. Nah, untuk itu kita membutuhkan script tampil. Kita ambil dari tampil user. Nah, kita ambil di sini ya, kita ambil sampai dengan tanda tanya. Ini kita copy, kemudian kita paste nya di setelah form ya, yang ini. Nah, di setelah form ini kita simpan scriptnya di sini di atas table ya. Kemudian kita tutup bawahnya setelah table. Nah, oke, di sini kita tutup seperti ini. Tanda tanya kurung tutup berawal, tanda tanya kurung tutup siku. Nah, ini udah selesai. Arah form actionnya juga sudah ke update. Nah, selanjutnya ini saya hapus. Kemudian untuk selanjutnya kita panggil ID. Nah, tadi kan dari tampil kita mengklik link ID ini ya. Nih, link ID ini, link edit. Kemudian di dalam link edit itu dia berarti nyimpan ID yang mau kita edit. Nah, di sini ini ID-nya kita panggil di user edit.
Kita buat variabel baru di sini, variabel ID sama dengan get. Nah, panggil namanya ID. Kemudian selanjutnya ditampil sini select bintang from user. Ini kasih kondisi where ID usernya sama dengan yang ada di $ID, berarti sama dengan kutip 1 $ID kutip. Oke, ini sudah selesai seperti ini. Selanjutnya di bagian di bagian desain, untuk yang script udah selesai, kita menambahkan script tampil di sini, script tampil di edit, kemudian kita nanti isi datanya di sebelah sini. Oke, lanjut di tampilan desain ini ubah jadi edit ya, edit data user. Kemudian jangan lupa kita tambahkan hidden field. Hidden field ini untuk mengirim ID data yang kita edit di sini. Kita tambahkan hidden field. Kemudian kita beri nama di sininya ID underscore user. Enter. ID underscore user. Nah, untuk value-nya, nah di sini kita buat semuanya di sini, buat value-nya. Nah, masukkan scriptnya di bagian initfall di sini ya, initfall. Di sini yang kita munculkan kan ID user di sini. ID user berarti nanti scriptnya seperti ini. Echo spasi $data, kita panggil field name-nya ID underscore user. Kemudian tutup dengan tag PHP. Enter ya. Nah, nanti terbentuk di sini echo data ID user. Nah, ini data ini juga kita kopikan di nilai dari si hidden field tadi. Jadi biar nanti datanya ini ikut kekirim pas di submit. Karena kalau misalkan di ID user ini nanti kita akan disable atau nanti bisa dibuat read only. Nah, yang kita edit hanya nama user, email, level, username sama passwordnya saja. Sedangkan si ID user tetap seperti awal. Kemudian nanti dikirim dengan ID user yang ada di sini. Karena kenapa nggak bisa yang dari sini? Karena dia posisinya hanya menampilkan saja. Nah, untuk pengiriman harus menggunakan hidden field. Nah, ini seakan-akan cloningan dari teks ID user ini, gitu ya. Oke, lanjut. Kita tadi copy data yang ID user ini, kemudian simpan di hidden field-nya ya. Init file hidden field. Nah, kemudian selanjutnya tambahkan di nama user. Ini diganti jadi nama, berarti nama, enter. Kemudian email. Enter. Selanjutnya level. Selanjutnya username. Selanjutnya terakhir password ya. Nah, password. Oke. Untuk password kita di sini kita ubah password ini jadi yang asalnya single line. Kemudian kita ubah jadi password ya. Nah, biar nanti jadinya titik yang ditampilkan titik. Simpan. Nah, jangan lupa juga name-nya ya, yang kita kirim nanti jangan lupa ini name-nya ID user, ini juga sama ID user. Pokoknya untuk yang ID user kita usahakan sama dengan yang ada di hidden field-nya. Kemudian ini nama, ini email, kemudian ini level, kemudian username dan password. Nah, sudah seperti ini.
Selanjutnya untuk ID user, diklik text box ID usernya, kemudian kita buat read only saja, jadi jangan di disable ya, biar kelihatan hurufnya, dibuat read only. Kemudian kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di browser, localhost / penjualan admin, kemudian home, kemudian kita pilih edit ya, sekarang edit. Nah, jadi yang mau kita edit itu tampil di sini. Nah, yang bisa diubah cuma ini dan ini, karena ini nggak bisa di apa-apain ya. Kalau yang bawah bisa. Tuh, seperti itu ya. Oke, untuk tombol submit kita belum bikin update-nya. Oke, sekarang kita buat update-nya terlebih dahulu. Ini kita udah simpan. Nah, untuk script update itu sebetulnya sama dengan script simpan, hanya saja di bagian query-nya berbeda sedikit. Oke, berarti kita save as dari ini ya, dari user simpan ini ya. File save as diubah jadi user update. Nah, ini kita ubah jadi user update, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan kita sesuaikan lagi dari form edit ini, kita sesuaikan ID user, nama, email, level, username, password. Oke, baru kita buat script update-nya. Ini tinggal dibuat, ini diganti scriptnya, update user, kemudian di sininya buat set. Nah, kita buat value-nya. Untuk ID user ini kita buang. Nah, yang diganti cuma nama, email, level, username sama password. Nah, untuk pertama set ini maksudnya kita manggil field name yang ada di table, user. Untuk nama, field name-nya berarti nama, diganti dengan nama yang tadi di input baru di sini, panggil $nama. Begitu juga dengan email, level, username dan password. Oke, silahkan dibuat. Nah, terakhir setelah kita men-set semua data yang diubah mulai dari nama sampai ke password, baru kita sesuaikan ID usernya. Jadi data itu dirubah data itu dirubah dengan ID user sekian gitu maksudnya. Berarti di sini kita tambahkan where, kita panggil field name-nya ID_user sama dengan yang ada di variabel ID user ini tadi, $ID_user. Oke, selesai. Baru jalankan query simpannya, kemudian ini kita ubah data telah terupdate ya. Kemudian data tidak bisa di-update. Data tidak terupdate. Oke, selesai. Untuk selanjutnya si admin menuju ke user tampil. Nah, ini untuk update-nya. Ini untuk editnya seperti ini. Saya buka code-nya. Jadi untuk diedit itu pertama kita tampilkan dulu datanya berdasarkan ID. Setelah dia tampil berdasarkan ID, baru kita ubah di sini. Ubah di formnya. Ini ubah semua dari mulai nama ya, nama user, email, seterusnya sama password. Baru setelah disubmit dia kirim datanya ke user update. Kemudian dipanggil data yang tadi diubah, panggil semua, simpan di dalam variabel masing-masing. Kemudian kita buat query update-nya seperti ini. Update nama table user, set nama field, panggil nama variabelnya.
email, nama fieldnya, panggil nama variabel emailnya, seterusnya sampai password where ketika user ID-nya sama dengan ID yang ada di sini. Baru kemudian diupdate, kemudian nanti ditampilkan di user tampil. Seperti itu urutannya. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi ini kita udah coba mau update. Ini kita refresh ulang. Nah, misalkan kita ganti ini jadi admin, kemudian ini namanya kita buang sedikit, dan emailnya kita ganti. Oke, username-nya administrator. Ini karena ini nggak kelihatan ya, nggak usah aja. Kemudian baru kita update, submit ya. Nah, data telah terupdate. Oke, berarti nanti dia ditampilkan di data user lagi. Nah, ini ya, udah berubah namanya. Kita coba lagi, kita ganti lagi ke awal. Ini juga. Nah, ininya tetap. Kemudian kita submit. Oke, itu ya, ini datanya udah berubah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan tanyakan ke kakaknya ya. Untuk materi sesi kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke pembuatan form untuk barang ya, form untuk barang. Masih tetap kita di admin, kemudian nanti kita bikin untuk di tampilan user. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang masih kurang jelas, masih belum terjawab, nanti bisa ditanyakan ketika saya sudah masuk kembali ya. Oke, selamat belajar. Nanti kalau ada yang susah-susah tanyain kakaknya juga ya, kakak-kakak asisten, nanti tolong dibantu. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.